Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Anggriani dari Pasca Sarjana IAIN Parepare akan memaparkan tentang makalah saya tentang PPT saya tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, saya lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada peta konsep. Yang pertama adanya optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian membaca surah Az-Zumar 39 sampai 53, kemudian hadis tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian kajian tajwid, isi kandungan ayat dan isi kandungan hadis. Kemudian pengertian tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian hikmah tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Implementasi tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Baik, saya lanjut. Ikhtiar setelah berusaha itu dikatakan ikhtiar, dan bersikap optimis kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surah Az-Zumar ayat 39-53 yaitu Uzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la tataqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Selanjutnya membaca HR Bukhari Muslim tentang ikhtiar, yaitu dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku menurut mengikut prasangkakan hamba-Ku akan senantiasa bersamanya sepanjang ia mengingatku. Demi Allah, sungguh Allah sangat senang dengan taubat hambanya seperti saya yang hilang di tanah lapang, dan barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika dia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepan. Dan jika dia mendatangiku, aku mendatanginya dengan berjalan dengan cepat. Baik, di dalam kandungan surat Az-Zumar ayat 39-53 yaitu banyak yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena itulah mereka menyangka Allah tidak akan mengampuni dosa mereka, padahal Allah mengampuni hambanya yang mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah mencintainya yang selalu optimis dan melarang hambanya bersikap pesimis. Kemudian di dalam kandungan surah An-Najm, pentingnya ikhtiar atau berusaha bagi seorang hamba untuk memenuhi kebutuhan dirinya atau keluarganya. Manusia hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Allah membalas setiap amal yang dilakukan yang seadil-adilnya. Kandungan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang perilaku optimis. Yang pertama, ketaatan. Walaupun sedikit akan Allah balas berlipat ganda. Hamba yang menambah ketaatan akan Allah berikan tambahan pahala dan curhatan rahmat. Allah merasa gembira jika seorang hamba segera bertaubat dan memohon ampun setelah berbuat kesalahan. Allah selalu bersama hambanya selama hambanya berpikiran positif kepadanya dan selalu mengingatnya. Baik, saya lanjut ke pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Optimis adalah sikap berharap dalam meraih sesuatu dengan penuh semangat dan keyakinan bahwa apa yang ia usahakan akan berhasil. Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana matang. Sedangkan tawakal adalah sikap pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala maksimal yang telah dilakukan.
Implementasi perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal. Yang pertama, implementasi optimis yaitu dengan optimis dengan segala ujian setelah belajar yang maksimal. Yang kedua, optimis ikhtiar yaitu dengan giat, tekun, dan teliti untuk meraih hasil ujian yang terbaik. Dan implementasi tawakal yaitu menyerahkan hasil ujian kepada Allah setelah usaha yang maksimal. Jika mendapat nilai terbaik, tidak jadi sombong. Jika mendapat nilai yang biasa, tidak jadi stres dan kecewa. Demikianlah pemaparan PPT saya untuk hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.